waktu Matius menulis tentang silsilah Yesus, itu menarik sekali ya. Dibagi tiga periode 14, 14, 14. Ada tiga periode 14, 14. Dan ada nama-nama yang luar biasa di situ, lalu ditunjukkan satu demi satu perempuan-perempuan yang ajaib yang Tuhan berikan. Ya, luar biasa. Tetapi begitu masuk setelah kisah itu mulai ada ada peristiwa di mana malaikat ya memberikan. Ya, saya mesti baca Alkitab. Saya nggak hafal semua ayat-ayat Alkitab ya. Di dalam Matius pasal 1 itu kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Ini semacam laporan baca gitu ya, laporan kepada para pembaca. Bagaimana kelahiran Yesus? Nah, waktu menulis itu inisiatif Tuhan menggerakkan Matius Lewi, pemungut cukai tadinya yang dijadikan oleh Tuhan murid, kemudian dia mendapatkan apa namanya? Mendapatkan inspirasi lalu menulis. Nah, dalam tulisan itu di sini jelas sekali bahwa pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Itu luar biasa inisiatif Allah. Siapa Maria? Siapa Yusuf? Manusia biasa seperti kita, bedanya genealoginya beda tentu. Karena genealoginya Yusuf Maria keturunan Daud. Daud keturunan Yehuda. Yehuda keturunan dari siapa? Dari Yakub. Yakub keturunan Ishak. Ishak keturunan Abraham. Abraham keturunan Terah. Terah keturunan siapa? Keturunan Sem. Sem keturunan Nuh. Nuh keturunan daripada Set. Set keturunan daripada Adam. Jadi ada linknya, ada benang merahnya kalau mau lihat gitu. Nah, siapa di antara keturunan Yehuda pada sejaman Yusuf Maria? Banyak. Siapa keturunan Daud yang sejaman dengan Yusuf Maria? Banyak. Pasti bukan Yusuf Maria saja. Nah, di antara mereka, di antara keturunan Daud itu ternyata Tuhan telah menentukan. Ini loh, Yusuf dari Yusuf dan Maria. Khusus spesial di antara perempuan-perempuan keturunan itu, Maria yang dipilih. Nah, itu inisiatif Tuhan, bukan inisiatif kita. Maria nggak bilang, kelihatannya saya lebih layak Tuhan. Saya perempuan yang cantik, saya perempuan yang baik, saya perempuan yang nggak macam-macam. Tolong pilih saya Tuhan, please, please. Enggak. Maria enggak pernah mempromosikan diri sebagai orang pilihan Tuhan. Tapi inisiatif Tuhan. Maria akan mengandung dari Roh Kudus. Wow, keren kan? Tapi itu nggak berulang ya. Jangan dibilang, kalau begitu Tuhan boleh nggak saya mengandung dari Roh Kudus? Ya nggak bisa. Nggak bisa. Only one gitu ya. Hanya satu. Kecuali ada menikah. Misalnya kayak Bu Eklesia menikah, ya nanti tahun depan ya diberkati oleh Tuhan dengan keturunan. Misalnya seperti itu. Saya menikah diberkati dengan keturunan. Tapi kalau saya bilang, misalnya siapa di antara kalian yang masih belum menikah terus bilang, Tuhan, aku mau dong seperti Maria. Ya nggak bisa. Gitu. Karena cuma satu. Satu, 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 satu. Nah, itu inisiatif dari Tuhan. Yang pertama itu. Yang kedua, inisiatif dari Tuhan siapa lagi? Inisiatif dari Tuhan ketika Tuhan turun, ternyata Tuhan turunnya pada masa kerajaan Romawi. Kenapa sih nggak zaman dulu gitu? Memang waktunya Tuhan tentukan. Setelah di zaman Romawi, kenapa di zaman Romawi? Karena zaman itu multikultur, multi religion, dan kompleks sekali kehidupan, dan mendunia. Dan apa yang terjadi pada zaman itu? Tuhan menentukan waktunya, Tuhan menentukan tempatnya, bahkan Tuhan yang mengatur tempatnya di kandang kelahirannya. Itu inisiatif Tuhan. Di kandang itu sebenarnya kambing dan domba kan? Kambing dan domba itu untuk apa? Kalau orang Israel? Untuk domba, untuk kambing dikorbankan. Apa sih pengertian korban kalau di dalam perjanjian lama? Untuk pengampunan dosa. Untuk memohon belas kasihan Tuhan. Kan kalau kita berdosa, misalnya saya orang Yahudi, saya berdosa, saya ketemu dengan seorang imam, misalnya nama imamnya adalah Aldean Patiatra, misalnya. Halo Imam Aldian, saya orang berdosa, saya melakukan ini, saya berbohong. Oke, kata Imam Aldian, Rudi, bawa kambing. Siap, bawa kambing. Hidupkan, lalu taruh di pelataran. Taruh di situ Aldian. Nanti, sorry, taruh situ Rudi. Nanti saya akan potong, kata Imam Aldian. Udah dipotong, bawa ke ruang Maha Kudus, ruang kudus, ruang Maha Kudus. Dilihat, oh korban itu udah beres. Itu di perjanjian lama. Di perjanjian baru siapa korbannya? Yesus. Korban kambing dan domba lahirnya di mana? Ya di kandang domba lah. Masa kambing sama domba lahirnya, oh, sorry ya, khusus untuk kambing ini, karena kambing ini yang punya adalah konglomerat, maka saya mau kambing ini lahir di rumah sakit elit. Ya enggak, tetap aja kambing ya kambing, lahirnya di mana? Di kandang, gitu ya. Nah, yang menarik ceritanya, Yesus lahir di kandang. Itu bukan sesuatu sembarangan. Itu bukan kebetulan. Enggak ada kebetulan. Kenapa? Karena nanti Yesus jadi korban. Nah, dalam nggak? Nah, Natal nanti ingetin Natal itu. Jadi jangan merasa, kasihan ya.
Yesus lahir di kandang. Iya, kalau dari sisi. Tapi dari sisi korban, dia lahir di mana? Di kandang untuk menjadi korban. Kapan jadi korbannya? Tunggu besar dulu kan. Masa kambing misalnya atau domba itu baru baru diperanakan langsung langsung jadi apa? Waktu diperanakan. Langsung disembeli. Ya enggak lah. Tunggu dibesarin dulu. Wah, kuat dulu. Tambun dulu, kalau bahasa Tambun itu apa ya? Gemuk, sehat gitu ya. Luar biasa gitu. Lalu nanti ada waktunya Yesus dibesarkan dulu. Wah, luar biasa. Sampai pada waktunya Tuhan mengorbankan dirinya. Nah, dapat dapat pesan Natal dari ini. Tuhan kasih itu untuk kita. Nah, itu inisiatif siapa? Itu inisiatif Tuhan Allah. Gitu kira-kira ya, di perjanjian baru itu, di Matius. Nanti Paulus. Wah, Paulus siapa? Inisiatif Tuhan. Tuhan yang datangin Paulus. Wah, Paulus kesel banget, ini orang Kristen ini ya terlalu agresif. Orang Kristen ini apa-apa itu dosa, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Wah, ini mesti dihabisin. Ada namanya orang Kristen, tangkap, penjara, aniaya. Di tengah jalan ke Damsik, Tuhan bilang kepada Saulus, 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 bingung deh siapa yang manggil gua nih, berani-beraninya nih manggil gua nih. Gua kan udah dapat kekuasaan, kekuatan. Di mana boleh manggil-manggil saya sembarangan? Namaku itu tenar, dapat surat wasiat, dapat surat apa perintah. Saulus, Saulus. Wah, engkau kah Tuhan yang memanggilku? Mengapa engkau menganiayaku? Muka apa? Engkau pada mungkin ku aniaya. Enggak, gerejaku itu tahu kau aniaya. Itu tubuhku. Setelah itu, Saulus rebah. Jatuh. Jatuhnya kemana? Bukan ke belakang. Ingat, kalau Tuhan memanggil, jatuhnya pasti ke depan tersungkur. Yang jatuh ke belakang itu orang yang jungkir balik. Biasanya kesandung. Ya. Jatuhnya ke depan tersungkur, lalu akhirnya apa? Minta ampun sama Tuhan. Dan dia diberkati oleh Tuhan. Jadi apa? Jadi misionari, jadi rasul. Kau ku angkat jadi rasul untuk segala bangsa. Itu inisiatif Tuhan. Enggak bilang gini, Tuhan, aku udah layak. Aku orang dari Binyamin, orang hebat, pinter bahasa Yunani, pinter bahasa Ibrani, tahu bahasa Aramik. Aku bisa berdebat dengan para filsuf. Aku orang yang gagah berani. Aku orang yang kuat. Maka layaklah aku engkau pilih. Jawabannya Tuhan enggak. Dirontokkan dulu oleh Tuhan semuanya kesombongannya. Sampai akhirnya dia, ya Tuhan, aku serahkan. Gitu, mau dipakai Tuhan? Jangan sombong. Rendahkan hati kepada Tuhan.